rekan sekalian, di era di mana semua hal terkoneksi dengan internet, kita dihadapkan pada dua pilihan: menjadi pengendali teknologi atau justru dikendalikan oleh teknologi. Kebebasan di dunia maya seringkali menjadi bumerang jika tidak diberi dengan pemahaman literasi digital yang kuat. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengulas secara komprehensi bagaimana cara menggunakan media sosial dengan bijak, memutus rantai hoaks dan ujaran kebencian, menjaga etika berkomentar, serta bagaimana mengoptimalkan teknologi ini sebagai sarana pendidikan dan kegiatan positif lainnya. Perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi telah mengubah lanskap interaksi manusia secara dramatis di era modern ini. Media sosial kini bukan lagi sekedar ruang hiburan atau pelepas penat, melainkan telah bertransformasi menjadi ruang publik baru tempat kita membangun reputasi, membentuk opini, bahkan menentukan masa depan karir. Kebebasan yang ditawarkan di dunia maya seringkali menjadi bumerang yang merugikan jika tidak dibarengi dengan pemahaman literasi digital yang kuat dan kesadaran kritis. Menavigasi diri di tengah derasnya arus informasi menuntut kita untuk tidak hanya cakap secara teknis, tetapi juga bijak secara normal. Menggunakan media sosial dengan bijak pada dasarnya adalah tentang bagaimana kita memegang kendali penuh atas teknologi digital yang digunakan, bukan justru sebaliknya. Langkah awal yang paling krusial adalah dengan menjaga privasi data pribadi kita secara ketat di ruang siber, dari berbagai informasi sensitif seperti nomor telepon pribadi, alamat rumah, foto kartu identitas, atau lokasi terkini secara langsung, demi mengantisipasi potensi kejahatan siber. Selain itu, kebijakan dalam bermedia sosial juga tercermin dari kemampuan kita mengelola waktu layar agar aktivitas digital tidak mengganggu produktivitas, waktu istirahat, dan hubungan sosial di dunia nyata. Setiap kali ingin mengunggah sesuatu, kita dituntut untuk berpikir jauh ke depan, karena apa pun yang kita bagikan hari ini akan menjadi jejak digital permanen yang dapat memengaruhi reputasi kita di masa mendatang. Bahaya hoaks dan ujaran kebencian di tengah kebebasan berekspresi di dunia digital kerap kali dicemari oleh kedua fenomena berbahaya, yaitu berbohong atau hoaks dan ujaran kebencian. Hoaks sering dirancang secara sengaja menggunakan judul dan provokatif demi memanipulasi emosi pembaca, sehingga berpotensi memicu kepanikan massal, salah paham, hingga perpecahan di dalam masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu melakukan verifikasi ulang terhadap setiap informasi yang diterima dan memastikan kredibilitas sumber sebelum membagikan kepada orang lain. Di sisi lain, ujaran kebencian berupa cacian atau perundungan cyber juga membawa dampak yang tidak kalah merusak, terutama terhadap kesehatan mental korbannya. Indonesia sendiri, penyebaran hoaks dan ujaran kebencian yang bermuatan sara untuk diatur dengan sangat ketat di dalam undang-undang, sehingga pelanggaran terhadap hal ini dapat membawa konsekuensi hukum yang sangat serius berupa denda hingga hukuman penjara. Etika dalam berkomentar di media sosial. Satu prinsip utama yang harus selalu kita ingat saat berinteraksi di media sosial adalah bahwa di balik layar ngawai yang kita komentari adalah manusia nyata yang memiliki perasaan dan hak yang sama untuk dihormati. Etika berkomentar atau netiquette menuntut kita untuk selalu menggunakan bahasa yang santun, serta menyampaikan opini atau kritik tanpa harus menyerang pribadi orang lain
maupun melakukan hinaan fisik. Kita juga perlu melatih diri untuk menunda mengetik komentar saat dalam kondisi emosi yang tidak stabil, agar tidak memicu penyesalan di kemudian hari. Selain itu, penggunaan tata bahasa yang wajar juga sangat penting, seperti menghindari penggunaan huruf kapital secara keseluruhan, yang di dalam dunia digital kerap diartikan sebagai tindakan berteriak atau membentak. Jika terdapat informasi yang meragukan, alangkah baiknya kita mengutamakan klarifikasi secara personal melalui pesan langsung daripada langsung menghakimi di komentar publik. Manfaat teknologi untuk hal positif dan pendidikan. Ketika seluruh aspek keamanan dan etika digital telah dipahami dengan baik, internet dan teknologi dapat kita optimalkan sebagai alat pemacu kesuksesan yang luar biasa. Internet ibarat sebuah perpustakaan raksasa tanpa batas yang menyediakan berbagai platform edukasi formal maupun non-formal untuk mempelajari keahlian baru, mulai dari bahasa asing, pemrograman, hingga desain grafis. Selain untuk belajar, teknologi digital juga bisa kita manfaatkan secara positif untuk membangun citra diri yang baik melalui portofolio digital yang memamerkan karya, bakat, atau pencapaian kita kepada dunia luar, demi membuka peluang beasiswa maupun karir. Lebih jauh lagi, ruang digital ini dapat membuka potensi bisnis yang sangat luas tanpa batas geografis, sekaligus menjadi sarana untuk menggerakkan aksi kemanusiaan seperti penggalangan dana sosial atau penyebaran kesadaran tentang kelestarian lingkungan dalam kemaslahatan bersama. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat bagi kalian semua. Di era digital, media sosial sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Setiap hari kita melihat berbagai foto, video, berita, dan komentar. Namun, tidak semua informasi di media sosial dapat dipercaya. Terkadang, kita tergoda untuk langsung membagikan informasi tanpa mengecek kebenarannya. Padahal, satu klik saja bisa menyebarkan informasi yang salah. Karena itu, penting untuk memeriksa fakta sebelum membagikan sesuatu. Selain itu, gunakan kata-kata yang sopan saat berkomentar. Media sosial juga bisa menjadi tempat belajar dan berbagi hal positif. Ingat, apa yang kita unggah di internet akan menjadi jejak digital kita. Dengan sikap yang bijak, media sosial bisa menjadi tempat yang aman dan bermanfaat. Bijak bermedia sosial dimulai dari diri kita sendiri, saring sebelum sharing.